Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maufiroh dengan NIM E2019-3132 dari kelas Akuntansi Syariah 3. Di sini saya akan menjawab soal UTS kewirausahaan yang dosen pengampunya Bu Rinda Qurratul A'yun SEME. Yang pertama yaitu jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Nah, jawabannya yaitu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Adapun menurut para ahli yaitu Soeharto Prawirokusumo, pendidikan kewirausahaan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen karena yang pertama yaitu kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode lain ilmiah yang lengkap. Yang kedua yaitu kewirausahaan memiliki dua konsep, posisi permulaan dan perkembangan usaha, yang jelas tidak masuk dalam kerangka pendidikan manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. Yang ketiga yaitu kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang keempat yaitu kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Yang kedua yaitu jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Menurut Suparman Sumahami Jaja dalam Suryana, kemampuan seseorang yang menjadi objek kewirausahaan meliputi merumuskan tujuan hidup, memotivasi diri, berinisiatif, berinovasi, membentuk modal, material, sosial, dan intelektual, mengatur waktu dan membiasakan diri, mental yang dilandasi agama, dan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik maupun menyakitkan. Yang ketiga yaitu mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup. Jawabannya adalah kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup karena dengan kewirausahaan manusia mendapatkan gairah hidup. Dengan kewirausahaan manusia dapat merasakan adanya masalah dan menyelesaikannya sesuai tingkat kemampuannya menuju tingkatnya yang lebih tinggi lagi. Selama proses ini secara tidak langsung manusia telah meningkatkan kualitas hidupnya. Yang keempat yaitu bedakan antara karakter, sikap, kepribadian, dan perilaku seseorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Nah, yang pertama yaitu karakter. Karakter itu ada percaya diri dan optimis, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko dan menyukai tantangan. Lalu yang kedua sikap kepribadian, yaitu kepercayaan diri, kemampuan mengorganisasi, kreativitas, dan menyukai tantangan. Yang perilaku yaitu mencari kombinasi-kombinasi baru, indikatornya menemukan pasar baru, pengenalan barang-barang baru, metode produksi baru, sumber penyediaan bahan mentah baru, serta organisasi industri yang baru. Yang kelima adalah jelaskan apa fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Yang pertama yaitu fungsi makro. Ada 3, yaitu usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha. Usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Dan yang terakhir, usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional. Dan selanjutnya yaitu fungsi mikro. Fungsi mikro ada 2 peran, yaitu penemu atau inovator dan sebagai perencana atau planner. Dari inovator sendiri yaitu produk baru, teknologi baru, ide-ide baru, organisasi usaha baru. Dan yang planner
perencanaan usaha, strategi perusahaan, ide-ide dalam perusahaan, dan organisasi perusahaan. Yang keenam yaitu jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Menjadi seorang wirausahawan sukses adalah impian setiap orang, tetapi untuk mencapai kesuksesan seseorang harus melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama, memiliki ide atau visi yang jelas. Yang kedua, kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko baik waktu maupun uang. Yang ketiga, membuat perencanaan, mengorganisasikan dan menjalankan. Yang terakhir yaitu mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun dengan semua pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Yang ketujuh yaitu mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang. Nah, dalam berwirausaha tidak hanya ada inovasi dan kreativitas, tetapi juga harus ada ide-ide yang dimiliki bukan hanya memiliki nilai manfaat, namun ide tersebut harus dianalisis dengan baik agar diterima pasar dan dapat dilihat bahwa ide kreatif inovasi akan mengarah pada penciptaan peluang pasar yang berpotensial bagi bisnis yang akan dikembangkan. Nah, peluang pasar dapat diperoleh dari hasil penggabungan kreativitas dan inovasi sehingga menciptakan ide produk baru dan unik yang dapat menarik minat konsumen. Yang kedelapan yaitu coba identifikasi untuk apa saja modal dasar, modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Yang pertama yaitu modal dasar, ada kemauan, kemampuan, dan pengetahuan. Modal kemauan adalah tekad atau niat yang kuat dan motivasi yang tinggi. Modal kemampuan adalah daya upaya seseorang untuk melakukan sesuatu. Modal pengetahuan adalah ilmu informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Yang kedua yaitu modal insani, sangat penting dimiliki oleh seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dan mendorong untuk menjadi wirausaha yang jujur, kepercayaan, komitmen, menepati janji, dan dapat meningkatkan citra seorang wirausaha. Yang ketiga yaitu modal pengetahuan. Untuk berkembang dan sukses, modal kemauan saja tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tinggi, seperti pengetahuan lingkungan usaha yang ada. Yang keempat yaitu modal keterampilan. Seorang wirausaha harus mempunyai sikap keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi terhadap anggotanya. Yang kelima yaitu modal kompetensi. Nah, dalam menjalankan usaha harus memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada. Yang kesembilan yaitu persyaratan apa sajakah untuk menjadi wirausahawan yang berhasil. Yang pertama, punya visi dan misi yang jelas. Yang kedua, berani mengambil risiko. Yang ketiga, menerima semua masukan. Yang keempat, tidak gengsi. Yang kelima, kreatif dan inovatif. Yang keenam, pandai memanfaatkan peluang. Dan yang terakhir, tidak cepat puas namun selalu bersyukur. Yang terakhir yaitu yang ke-10, keyakinan apa yang dimiliki seseorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil. Yang pertama, tetap jaga sikap, semangat, dan terus maju. Yang kedua, belajar lebih banyak dari kegagalan daripada kesuksesan. Yang ketiga, mimpi yang mengandung kata mencoba. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, be positif. Yang keenam, berbagi. Yang ketujuh, ikhtiar dan doa. Dan yang terakhir yaitu pantang menyerah. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.